أيامي رجعت أحلامي غيرت اللون وطوق وسكن في الحياة في الحياة الله 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 يا الله 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 Mas, monggo, الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أما بعد. حضرات المشايخ والأساتذة رحمكم الله. فأولى المكرم والمخترم أخينا المحبوب Ustaz Haji Zainal Abidin dan para masyayikh, para kiai, para ajengan, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, pemuka agama setempat yang saya hormat dan taat, namun mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Ayahanda Abah Haji Muhammad Sukri Nawawi dan Uminda
Ibu Hajah Sunarti Ma'ruf beserta keluarga besarnya yang saya hormati, hadirin para bapak wal hadirat, para ibu, wabil khusus jamaah Majelis Sholawat Rihatul Mustafa yang terus menerus secara istiqamah setiap malam Rabu bersilaturahim dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, terus berputar, mudah-mudahan akan menambah keberkahan di kampung kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah, atas nikmat Allah, dan atas hidayah inayah Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersama dapat hadir memenuhi undangan sahibul bait, orang tua kami, ayahanda Bapak Haji Muhammad Syukri Nawawi dan uminda Ibu Hajah Sunarti Ma'ruf beserta keluarga besarnya dalam rangka walimatus safar lil umrah. Mudah-mudahan dengan acara tasyakuran walimatus safar lil umrah ini yang diawali dengan pembacaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan Fatihul Idrus, dilanjutkan dengan pembacaan solawat simtut durar, bahkan solawat nariyah. Semoga apa yang dihajatkan dan yang diinginkan oleh keluarga besar orang tua kami Bapak Haji Muhammad Syukri Nawawi beserta keluarga besarnya, berikut dengan kita yang hadir istiqomah di majlis solawat malam Rabu ini, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup kita senantiasa diberi tambahan manfaat, maslahat dan barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus terang begitu tadi pembukaan acara tasyakuran walimatus safar ini dimulai dengan pembacaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Idrus. Sudah merinding bulu roma kita Bapak. Dilanjutkan dengan pembacaan salawat simtut durar, mahallul qiyam. Masya Allah, merebes bili, seakan-akan kita sudah dekat dengan junjungan kita, sanjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus terang, kalau sudah bicara sholawat sudah gak kuat, iya, sudah gak kuat. Apalagi tadi dengan khusyuk dilantunkan berbagai macam sholawat, Allahu Akbar walillahil hamd. Hakul yakin, kalau kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sholawat saja, satu sholawat yang kita kirimkan kepada kanjeng Nabi, satu sholawat yang kita haturkan kepada baginda Rasul, pasti kita mendapatkan berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh kanjeng Nabi, man shalla alayya salatan, barang siapa di antara umatku, laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda, kaya ataukah miskin, yang membaca sholawat kepadaku, yang mengirimkan satu sholawat kepadaku, didoakan oleh Nabi Bapak, didoakan oleh kanjeng Nabi, wahai ibu, sallallahu alaihi biha asyra,
Mudah-mudahan orang tersebut laki-laki dan perempuan yang mengirimkan satu sholawat kepadaku, yang membaca satu sholawat kepadaku, mudah-mudahan mendapatkan 10 kasih sayang Allah. Amin. Allahumma Allahu Akbar walillahil. Apalagi tinggal menghitung waktu. Ayahanda Bapak Haji Muhammad Syukri Nawawi beserta Uminda Ibu Hajah Sunarti Ma'arif tinggal menghitung waktu bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi, berdekatan langsung dengan Rasulullah. Lawang kita saja miliaran kilometer kita membaca sholawat dari kampung Bogor ini. Kampung apa Ustaz sini? Kebun kelapa. Kita berhaturkan sholawat, mengirimkan sholawat dari kampung kebun kelapa Bogor ini ke baginda Nabi, ke baginda Rasul yang makbarahnya, makamnya berada di Madinah Al-Munawwarah. Sudah berbismillah, Pak. Nitiskan air mata, Bapak. Sudah terbayang di hadapan kita, Rasulullah berada di hadapan kita. Allahu Akbar. Apalagi orang tua kami, Ayahanda Abah Haji Muhammad Syukri Nawawi beserta istri tercinta Uminda Ibu Hajah Sunarti Ma'ruf yang akan terbang menuju langsung ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih 3 hari 3 malam bertetangga dengan Rasul, berdekatan dengan Kanjeng Nabi, sholat di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi. Apa manfaat dan keistimewaan yang seseorang hamba Allah yang diizinkan oleh Allah bisa sujud, bisa sholat di Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu, sholatun fi masjidi hadza, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Mengerjakan 1 rakaat salat di masjidku ini, kata Rasulullah, di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, berdekatan dengan Kanjeng Nabi, berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun min alfi salatin, jauh lebih baik, jauh lebih istimewa dari 1000 rakaat salat yang kita kerjakan di masjid kampung kebun kelapa. 1 rakaat sholat yang kita kerjakan di Masjid Nabawi, Bapak, 1 rakaat sholat yang kita lakukan di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, Ibu, bandingan pahalanya jauh lebih baik, jauh lebih istimewa dari 1000 rakaat kita mengerjakan di Masjid Kebun Kelapa ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengerjakan sholat sampai 1000 rakaat di masjid apa yang namanya? Apa namanya? Zulfanur. 1000 rakaat, Ibu, jujur. Saya lihat mukanya kayak belum pernah kayaknya. 1000 rakaat, 1 rakaat kita kerjakan di masjidnya Rasulullah, di Masjidin Nabawi Madinah Al-Munawwarah, sama pahalanya, jauh lebih baik, lebih istimewa, jauh lebih utama dari 1000 rakaat sholat yang kita kerjakan di Masjid Kebun Kelapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini keistimewaan. Makanya Abah Muhammad Syukri Nawawi dan Uminda Ibu Hajah Sunarti, jangan sekali-kali manfaatkan waktu yang sangat singkat ini, hanya 3 hari 4 malam di Madinah Al-Munawwarah, manfaatkan perbanyak sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, sholat sunnahnya, sholat fardunya, sholat tahajudnya, ditambah lagi dengan sholat taubatnya. Karena kita selaku manusia mahallul khata' wan
niscaya tempatnya salah dan lupa. Makanya perbanyaklah kita sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, perbanyak mengerjakan sholat di Masjid Nabawi. Hadirin para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, keistimewaan kota suci Madinah Al-Munawwarah karena makbarah atau makam kekasih Allah, sanjungan alam semesta, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, di sana ada raudhah. Miniaturnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ustaz yang namanya raudhah? Nanti Abah Nawawi, Abah Sukri dan Uminda Ibu Haja Sunarti ada mutawifnya. Sekarang berbeda Bapak, ya, jamaah haji atau jamaah umroh pasca kemarin corona itu, semua yang pengen masuk ke raudhah harus pakai tasrih, harus pakai surat rekomendasi, surat izin dari muassasah. Siapa muassasah itu? Lembaga Arab Saudi yang memberi izin, yang mengeluarkan visa umroh untuk kita. Maka kita yang memasuk tasrih harus pakai, kita yang memasuk raudhah harus pakai tasrih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letaknya raudhah? Ma baina baiti ma baina qabri wa minbari raudhah min riyadil jannah. Zona atau tempat antara kediamanku, kata Rasulullah dulu, sekarang antara kuburanku dan mimbarku itu adalah tempat miniatur dari sekian banyak taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, jika Allah mengizinkan kita selaku hambanya yang beriman bisa sholat di raudhah, bisa meneteskan air mata di raudhah karena banyaknya dosa, kehilapan, maksiat yang kita kerjakan selama hidup, Masya Allah, tabarakallah, berarti kita sudah punya tiket kapling tanah kebun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak tempat-tempat yang lain yang berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nanti Abah Muhammad Sukri akan dibawa ke tempat-tempat bersejarah yang pernah dilalui oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama ketika Allah izinkan berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, wirid yang paling utama, zikir yang paling bagus, zikir yang paling dicintai oleh Nabi, perbanyaklah membaca sholat. Dari hotel mau pergi ke masjid, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari Masjid Nabawi menuju hotel, baca sholawat. Menuju restoran, baca sholawat. Ya, pulang dari restoran habis makan mau ke kamar, baca sholawat. Ya, perbanyak sholawat, mumpung berdekatan, bertetangga dengan junjungan kita, sanjungan alam semesta, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, singkat-singkat saja kan udah 9:30 ini. Berikutnya adalah umrah. Jadi kalau ke Madinah, Abah Muhammad Sukri dan Umi Haja Sunarti kalau ke Madinah adalah ziarah. Ya, kalau ke Madinah ziarah, berkunjung. Siapa yang akan kita ziarahi? Siapa yang akan kita kunjungi? Tentunya yang pertama adalah junjungan kita, sanjungan alam semesta, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam sebuah hadis, man zarani ba'da wafati
faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa di antara umatku yang mengunjungi aku ba'da wafati, setelah aku wafat, setelah aku meninggal, kata Nabi, faka'annama zarani fi hayati, maka pahalanya sama seperti mengunjungi aku, mendatangi aku pada saat aku masih hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita datang ke Madinah menyampaikan salam ke Rasulullah, dijawab salam kita. Ya, Abah Muhammad Sukri menyampaikan hari itu landing di Bandara Internasional Madinah, langsung baca assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dijawab. Kita baca selawat di kampung kebun kelapa ini, direspon oleh Nabi, dijawab oleh Rasulullah. Apalagi Abah Muhammad Sukri Nawawi dan Ummi Hajjah Sunarti berdekatan dengan Nabi, satu majlis dengan Rasulullah, satu majlis di masjidnya Rasulullah, membaca selawat, pasti dijawab oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, umrah. Bergeraklah umrah mengambil mikot di Masjidil Ali. Singkat cerita, ya, berangkatlah, nyampe lah di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kalau umrah itu berarti dikerjakan di kota suci Mekah. Umrah dan haji sama Bapak, ya, sama dikerjakan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Maka ini kita hadir malam hari ini, ya, di kediaman Ayahanda Ibu Haji Muhammad Sukri Nawawi, ya, bersama dengan Uminna Ibu Hajjah Sunarti. Hakikatnya kita mendatangi tamunya Rasulullah sekaligus tamunya Allah. Kita malam hari ini duduk di majlis tamunya Allah dan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang yang menunaikan ibadah haji dan orang yang menunaikan ibadah umrah, wafdullah, aitu yufullah, hakikatnya adalah tamunya Allah. Jadi ini titelnya naik. Bapak Haji Muhammad Sukri dan Umi Hajjah Sunarti naik titelnya. Ya, begitu sudah menyelesaikan proses administrasinya, rampung, lunas, saat itu juga dinaikkan titelnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Jadi bukan tamunya pemerintah Arab Saudi, bukan tamunya Menteri Urusan Haji, Menteri Wakaf dan Urusan Haji Arab Saudi, bukan, tapi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jauh beda, ya, cuma perbedaannya dari segi niat. Ya, dari segi niatnya, orang yang menunaikan ibadah haji niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Orang yang umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niatnya dua yang beda, tapi proses pengerjaannya sama. Orang yang menunaikan ibadah haji tawaf, begitu juga orang yang umrah tawaf. Orang yang menunaikan ibadah haji sa'i, orang yang menunaikan umrah pun sa'i. Orang yang menunaikan ibadah haji tahallul, begitu juga orang yang menunaikan ibadah umrah pun tahallul. Cuma bedanya adalah kalau puncaknya orang yang menunaikan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah berbondong-bondong ke satu titik, ke satu tempat, namanya adalah Padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Sah dan tidaknya menunaikan ibadah haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Ustaz, apakah orang yang menunaikan ibadah umrah datang ke Padang Arafah? Datang, tapi tidak niat haji. Ke sana niat
ziarah, datang mengunjungi ke Padang Arafah. Oh, ini yang namanya Padang Arafah. Miniaturnya Padang Mahsyar. Di kampung akhirat nanti ada yang namanya Padang Mahsyar. Di kampung dunia ada yang namanya Padang Arafah. Jadi kita merenung di situ sama. Oh ya Allah, semua datang dari semua jamaah umroh penjuru dunia. Ya, pasti ketika menunaikan ibadah umroh pasti datang ke Padang Arafah. Untuk apa? Untuk ziarah, berkontemplasi, berpikir, oh beginilah Padang Arafah, tempatnya jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah wukuf berdiam diri. Dia hanya memikirkan sekaligus mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di tengah-tengah Padang Arafah, Bapak, ada yang namanya Jabal Rahmah alias Bukit Cinta. Kalau di Bogor ada Gunung Sindur. Betul? Di Bogor apa di mana? Di Bogor ya. Gunung Sindur. Ada lagi Gunung Salak. Ya, ada lagi Gunung Picung. Saya pernah datang ke Gunung Picung. Ya. Di Padang Arafah, pas di tengah-tengah Padang Arafah ada Jabal Rahmah, Bukit Cinta. Jadi kalau ada orang punten Nyon Sewu, kalau ada hidupnya sering gagal cinta, pergilah ke tanah suci. Sampai di Padang Arafah, mendakilah ke Jabal Rahmah. Pas di puncak Jabal Rahmah, berdoa langsung kepada Allah. Itu ada prasasti, ada tugu pertemuannya Nabiullah Adam alaihi salam dengan Siti Hawa. Ada prasasti, ada puncak di Jabal Rahmah. Berdoalah, pasti pulangnya mendapat jodoh, insya Allah. Atau begitu juga ada di antara jamaah kita yang mungkin agak susah mendapatkan jodoh, titip salam nih kepada abah kita ini, kepada Umi. Ya, kalau malu tulis dalam surat, bah, tolong amplop saya ini, bah, ya, taruh aja di tanahnya atau di selipnya batu Jabal Rahmah, bah, selipkan situ. Allah yang Maha Tahu. Ya, ini sampai ketahuan SK, ketahuan petugas. Oh nanti. Ya, abah nanti kena pentung ini. Kenapa? Ngotorin kawasan Padang Arafah dan Jabal Rahmah. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan kedua bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Pekerjaan ibadah umroh yang satu ke ibadah umroh berikutnya menjadi kifarat, menjadi penghapus segala dosa. Subhanallah. Apalagi dikerjakan di, ya, sudah perbanyak istighfar, perbanyak sayyidul istighfar. Kalau capek mau umroh, perbanyaklah tawaf sunnah. Ya, syukur alhamdulillah fisiknya memungkinkan bisa umroh yang kesekian kalinya. Kalau sudah umroh, bisa badal umroh untuk almarhum bapak saya, bisa badal umroh untuk almarhumah ibu saya, untuk guru saya, ya, untuk guru tolang dan kula panjenengan boleh. Dulu misalnya abah punya guru tolang nih di kampung, ya, karena sudah gak nyapok, udah wafat duluan, badalkan umroh, kasih ya Allah pahala umroh saya ini ya Allah, saya hadiahkan, saya kirimkan kepada almarhum guru tolang saya ya Allah. Saya ngajarin di paling berkaitan. Ya, boleh kayak begitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, yanzilu ala hadzal baiti 120 rahmatan. Yanzilu ala hadzal baiti kulla yawmin 120 rahmatan. Turun di atas Ka'bah Baitullah Al-Haram setiap hari 120 rahmatan. 120 rahmat Allah diberikan kepada siapa? 120 rahmat Allah ini sittuna lit-taifin, yang 60 rahmat Allah diberikan kepada orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin,
yang 40 rahmat Allah diberikan kepada orang yang sholat. 60 rahmat Allah diberikan orang yang tawaf baik, tawaf rukun, umroh, atau tawaf sunnah. Maka saya katakan tadi, kalau nggak capek, fisiknya memungkinkan, umroh lagi, mumpung berada di kota suci Mekah. Karena kalau berangkat lagi dari kampung kebun kelapa ini, ya berangkat lagi dari awal dari kebun kelapa, umrohnya mungkin puluhan juta boleh. Kalau sudah berada di kota suci Mekah, ya kalau pakai taksi di depan hotel kita 10 riyal PP. Ya, kalau bisa nawarnya, kalau nggak bisa 15 riyal, mau tuh. Ya. Ya tan'im, balik lagi ke haram, naik tawaf, sa'i, tahallul, udah dapat umroh yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan berikutnya. Kenapa? Situna lit-ta'ifin, yang 60 rahmat Allah diberikan kepada orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, yang 40 rahmat Allah diberikan kepada orang yang salat. Tinggal 20. Wa ishruna lin nadhirin, yang 20 rahmat Allah diberikan kepada orang yang memandang, orang yang melihat Ka'bah Baitullah Al-Haram. Dia tidak tawaf, dia tidak umrah, dia tidak mengerjakan tawaf, dia tidak sholat, tapi hanya memandangi Ka'bah dari lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, melihat Ka'bah. Ki oleh kenjeran dupolo rahmat. Bagaimana kalau kita bisa tawaf, sholat, sekaligus bisa melihat Ka'bah? Kalau udah tawaf di kawasan Maqaf, sudah pasti bisa sholat, sudah pasti bisa melihat Ka'bah. Maka 120 rahmat borong sareng Abah Muhammad Sukri Nawawi, insya Allah. Hadirin para bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau malam hari ini, ya jamaah majelis sholawat Rohatul Mustafa, ya mendoakan orang tua kami Abah Muhammad Sukri Nawawi beserta Uminda Ibu Hajjah Sunarti Ma'ruf. Maka ketika nanti keduanya berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, berada di Masjidin Nabawi, berada di Raudhah, ya, ketika Abah sama Umi sudah berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, berada di kawasan Maqaf, berada di Multazam, berada di Hijri Ismail, berada di Hajar Aswad, di tempat-tempat yang diijabah, Masy'aril Haram, Mas'a, Safa, Marwah. Jangan lupa doakan kami semua, Abah. Hadir malam hari ini nih, ya, olatin raraina, muka-mukanya pandang semua. Yang pakai peci hitam, yang pakai peci putih, yang semua pandangin, bah, doakan ya Allah. Waktu malam Rabu kami dihadiri oleh saudara-saudara kami di kebun kelapa, ya, majelis sholawat, ya Allah, mendoakan kami supaya kami bisa selamat, sehat, walafiat. Maka kami berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua jamaah majelis sholawat Rehatul Mustafa semuanya berangkat umroh ya Allah, semuanya bisa berangkat haji ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika
syarika lak. Satu kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Al-Fatihah. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله الذي ولك الحمد يا مولانا يا معبود الله صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تبارك وتعالى بجلالة الاشهاد رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجميل عفو وجل المجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك وانت كما اثنيت لنفسك ولك الحمد فقط الله ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضاك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العضل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب ويسن الخاشم ويستسقى الغمام بوادي حديث الشريف وعلى اله وصحبه بكل نفس ونفس على كل معنى لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن احب الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا قاضي الحاجات يا قاضي والخطيئات ويا محمد انك شيء قريب مجيب دعوات. اللهم اجرنا من جري الضرار واجرنا من جري الوضار. اللهم اجرنا من جري الابتلاء واغننا من جري الابتلاء. اللهم ارزقنا من ذكر افارها ومن الجهان اشفاها ومن الاعمال اشكالها ومن الاخلاق ثيابها ومن الارزاق اجزالها ومن العافيه اكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها. اللهم يا دائما الفدع عن البريه يا باشد اليدين بالعديه يا صاحب النواحي بزنيه صل وسلم على سيدنا محمد خير الوصاليه واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا ذا العلا في حاج العشيه وكل ليله وشاء. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن اكيد خارقا. اللهم لقد زيدك اهل الله يا كل عسير ويجابك كل كسر ويصاحبك كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان وتفصيل حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها خبير وبصير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك نجنا بمن لا يخاف منك بحق نبيك المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك التي لا تنام واغنقنا بكنفك التي لا يرام عنك وجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ابدا اننا من اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا نيتنا واعمالنا وقراءتنا ودعواتنا وحاجاتنا ومجالسنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام ودعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara demi acara dari awal sudah sama-sama kita laksanakan. Terakhir doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sama-sama kita doakan orang tua kita Abah Supri dan Umi
yang akan berangkat mudah-mudahan dikasih sehat, tidak ada halangan, ihaban wa iyaban berangkat pulangnya nggak ada halangan, nggak ada hambatan, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah sebagai umroh makbulah, umroh mabrur, amin ya rabbal alamin. Demikian kita yang belum dipanggil mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting saya selalu menyampaikan dan menekankan kepada seluruh jamaah, jangan pernah tinggalkan sholawat nariyahnya setiap habis sholat 11 ya. Kalau pengen cepat dipanggil sama Rasulullah, dipanggil sama Allah ke kota suci Madinah dan kota suci Mekah, banyakin sholawat, jangan diputus, istiqomah ya, secara istiqomah. Mudah-mudahan kita cepat dipanggil oleh Allah dan Nabi besar Muhammad bisa melaksanakan umrah ataupun haji, amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توبة نصوحا أستغفر